nelfon. Halo, Sa. Sa lagi di mana? Lagi di kantin nih, Viv. Kenapa? Lagi apa? Gak ada sih, lagi santai aja. Besok kan ada pelajaran PAI. Materinya tuh tentang peradaban Islam di masa modern. Udah paham belum? Belum sih, cuman tahu kalau dulu Islam tuh maju banget. Justru itu, kenapa ya sekarang banyak negara Islam yang tertinggal? Iya juga ya, padahal dulu kan pusat ilmu ya. Berarti ada perubahan. Kita harus tahu dulu nggak sih kondisinya? Emang kondisinya gimana sih? Di masa modern, umat Islam tuh banyak mengalami kemunduran, terutama di bidang politik, ilmu, dan pengetahuan. Oh, berarti udah nggak sekuat dulu lagi ya? Iya, sementara Eropa malah maju pesat. Pantesan jadi tertinggal. Makanya muncul usaha buat bangkit lagi. Oh, iya sih ya, harusnya bisa. Ketika umat Islam mengalami kemunduran, muncul kesadaran untuk berubah dan bangkit kembali. Ini, aku di mana? Lagi belajar. Kalian lagi belajar apa? Peradaban Islam masa modern. Ayo sini duduk. Oke, kita mulai dari peradaban Islam pada masa modern itu, kenapa mulai berkembang lagi? Iya, aku pengen ngerti dari awalnya kenapa ya bisa berubah. Karena perubahan itu ada prosesnya, enggak langsung tiba-tiba. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, adanya kesenjangan dengan Eropa. Kesenjangan? Maksudnya beda jauh? Iya, waktu itu Eropa berkembangnya tuh cepat banget. Ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan pola berpikir mereka mulai maju. Terus umat Islam? Mulai tertinggal, tapi bukan karena mereka nggak bisa, karena perkembangannya melambat. Oh, berarti bukan langsung jatuh ya, tapi pelan-pelan ya? Persis, dan makin lama jaraknya tuh makin jauh. Nah, itu alasan umat Islam mulai sadar kalau dibiarkan ntar ketinggalan. Kalau aku di posisi kalian, aku juga bakal panik sih. Makanya muncul keinginan untuk berubah. Oke, selanjutnya yang kedua, muncul gerakan pemurnian ajaran Islam. Karena pada saat itu banyak ajaran yang udah menyimpang dari ajaran aslinya. Menyimpang kayak gimana? Contohnya, kebiasaan yang dasarnya itu nggak ada diajarkan di ajaran Islam, tapi tetap dijalankan. Iya, jadi para tokoh pemburu ingin meluruskan hal itu. Oh, berarti bukan cuma soal maju ya, tapi juga soal benerin arah. Nah, benar gitu. Sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga ya, munculnya nasionalisme. Oh, ini negara-negara yang maju itu. Iya, banyak wilayah yang dulu dijajah, sekarang mulai bangkit. Nah, contohnya tuh kayak Mesir, Pakistan, Irak. Dan negara-negara di Afrika dan juga Asia Tenggara. Berarti bukan cuma perubahan soal pemikiran ya, tapi juga perubahan soal politik. Betul, semuanya saling berhubungan. Jadi intinya umat Islam itu sadar kalau misalnya mereka tertinggal. Jadi makanya mereka ada keinginan untuk berubah. Iya, dari agama, pendidikan, sampai negara. Nah, benar tuh karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Jadi kalau nggak ada kesadaran, nggak bakal ada perubahan ya? Iya, dan itu menjadi titik awal kebangkitan. Ini kalian pada ngapain sih? Nah, ini itu peta peradaban Islam pada masa modern. Biar kamu lebih paham aja sih. Di sini, Baghdad atau Irak. Nah, dulunya Baghdad atau Irak ini adalah pusat ilmu. Nah, sekarang di masa modern tetap jadi bagian penting dalam perkembangan. Nah, geser sedikit ini nih, Kairo atau yang kita kenal Mesir. Salah satu pusat pembaruan pemikiran Islam. Yang ada Al-Azhar itu kan ya? Nah, iya bener. Nah, ini Persia atau Isfahan. Nah, kalau ini Turki yang mengalami modernisasi Islam besar. Nah, selanjutnya di sini ada Delhi atau yang sering dikenal dengan India. Termasuk Pakistan juga. Jadi perubahannya nggak hanya di satu tempat aja ya, tapi juga di banyak titik. Iya, perubahan itu menyebar. Tiap tempat punya perannya masing-masing. Jadi kayak satu gerakan besar gitu, tetapi terjadi di banyak titik.
Tadi kalian ada bahas-bahas tokoh-tokohnya kan? Siapa aja sih? Salah satunya itu ada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ngapain sih? Dia itu fokus pada pemurnian ajaran Islam agar umat Islam kembali ke ajaran yang benar. Muhammad Abduh. Yang ini? Iya benar. Dia itu yang mengubah pendidikannya itu menjadi ya hanya pengetahuan Islam aja. Setelah itu ada Muhammad Rashid Ridha. Dia itu melanjutkan pemikiran gurunya dan menyebarkan ide yang baru. Jamaluddin Al-Afghani. Dia mengajak umat Islam untuk bersatu. Nah, yang selanjutnya ini ada Muhammad Iqbal. Nah, dia ini membangkitkan semangat umat Islam melalui karyanya. Setelah itu ada Muhammad Alif Pasha. Dia itu melakukan modernisasi di Mesir. Rifa'ah At-Tahtawi. Nah, kalau beliau fokus pada pendidikan dan pengembangan ilmu. Jadi merekanya semua berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama ya? Iya, mereka itu sama-sama ingin umat Islam bangkit. Semuanya saling berkaitan. Berarti kalau misalnya mereka nggak mulai duluan, sampai sekarang nggak ada perubahan ya? Ya, karena perubahan itu dimulai dari orangnya yang mau duluan. Berarti perubahan itu kalian ya? Dan juga kesadaran. Kalau perubahan terjadi di luar, Indonesia kena juga nggak sih? Kena dong. Pemikiran pembaruan itu masuk ke Indonesia melalui pendidikan dan ulama. Dan dari situlah lahir tokoh-tokoh besar. Seperti Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang Muhammadiyah itu kan? Iya, beliau fokus pada pembaruan Islam. Nah, selanjutnya ada Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Kalau itu NU ya? Iya, beliau menjaga ajaran Islam dan membangun umat. Berarti Indonesia juga ikut kena perubahannya ya? Bukan cuma ikut, tapi ikut melanjutkan. Dari semua ini kita bisa belajar banyak hal. Kayak apa? Kita jadi tahu sejarah Islam, bukan cuma hafalan, tapi juga ilmu. Dan kita ngerti kalau kemajuan itu butuh usaha. Dan juga meneladani tokoh-tokohnya. Semangat mereka, keberanian mereka. Halo Sah, kok nggak nyaut sih? Sah, Salsa, kok ngapain sih? Tidur ya? Halo? Sah, Halo Fik, tapi perasaan aku baru banyak belajar deh Fik. lah, belajar apa? Orang dari tadi aku panggil nggak nyaut-nyaut juga. Sekarang aku baru ngerti deh Fik, kenapa peradaban itu bisa berubah. Kenapa emangnya? Karena manusia di dalamnya berubah. Dan kalau mau maju lagi, harus dimulai dari diri sendiri. Peradaban Islam pada masa modern mengajarkan bahwa kemajuan tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui ilmu, kesadaran, dan persatuan. Perjalanan peradaban Islam di era modern membuktikan bahwa kebangkitan lahir dari usaha bersama, dari pemikiran yang terbuka, kerja keras, dan tekad untuk terus maju.